Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel Alkitab Menjawab. Pada saat kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus saat tubuh jasmaninya mati. Kita akan melihat dari Lukas 23 ayat 43. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasih Tuhan, saat tubuh jasmaninya berada dalam kematian, roh Tuhan Yesus tetap hidup dan bekerja. Apa yang dikerjakannya dalam masa kematiannya tertulis dalam ayat ini, yaitu ia membawa roh penjahat yang tersalib di sampingnya, masuk bersamanya ke dalam Firdaus. Apakah hanya satu orang ini saja yang dibawa masuk ke Firdaus? Tidak, saudara. Tapi Tuhan Yesus juga membebaskan dan membawa roh-roh orang kudus lainnya yang telah mati sebelum Kristus, dan yang selama ini tertawan dalam dunia orang mati. Selengkapnya mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan saat tubuh jasmaninya mati, menurut Alkitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus turun ke alam maut dan memproklamirkan kemenangannya atas maut. Dalam 1 Petrus 3 ayat 19 tertulis, "Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara." Saudara yang dikasih Tuhan, kata memberitakan Injil dalam ayat ini, dalam bahasa Yunaninya, disebut dengan kata ekiriksen, yang bermakna memproklamirkan. Apa yang diproklamirkan oleh Tuhan Yesus adalah kemenangannya atas maut. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus melepaskan tawanan-tawanan, yaitu jiwa-jiwa dalam alam maut, dan ia membawa jiwa-jiwa yang tertawan dalam alam maut itu, yaitu jiwa-jiwa orang-orang kudus, yang selama hidupnya berbuat baik dan percaya kepada Tuhan dan berharap kepada datangnya Mesias. Mereka semuanya itu dibawa naik oleh Tuhan Yesus dan masuk ke dalam Firdaus. Mari kita perhatikan kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada salah satu penjahat yang disalibkan bersamanya. Dalam Lukas 23 ayat 43 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan kita baca juga dalam Efesus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan di situ, "Itulah sebabnya," kata Nas, "tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian." Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ayat ini menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu dia turun ke alam maut dan kemudian membawa tawanan-tawanan atau jiwa-jiwa orang-orang kudus itu naik dan masuk ke dalam Firdaus, dan ia memberikan pemberian kehidupan bagi mereka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada pembebasan yang terjadi dalam alam roh saat kematian Tuhan Yesus Kristus. Pembebasan itu disebabkan karena roh Tuhan Yesus telah membuka kunci-kunci maut dan membebaskan roh-roh orang-orang kudus yang telah mati sebelum Kristus. Dalam Wahyu 1 ayat 18 bagian B di situ dikatakan, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus menjadi imam besar agung kita yang membawa darah korban penebusan dan keselamatan kepada Bapa, yaitu darahnya sendiri. Dalam Ibrani 7 ayat 25-27 tertulis, "Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri.
dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah jawaban atas pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat tubuh jasmaninya mati? Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus pada Sabtu Suci? Inilah yang terjadi dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat kematiannya, sebelum peristiwa kebangkitan tubuh jasmaninya. Saya berdoa dan berharap agar saudara-saudara semua yang mendengarkan jawaban ini dapat menjadi lebih mengerti kebenaran firman Tuhan dan semakin kuat dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Haleluya.